Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan ngasih panduan gimana caranya bikin sebuah media pembelajaran yang berbasis game, yaitu Word Wall. Ini banyak ditanyakan oleh teman-teman di komentar ya. Ya, sebelum kita masuk di panduan, saya kasih tahu dulu ini bentuk permainannya. Jadi sangat seru sekali. Kita ada penyoalan yang bisa kita buat seperti game, seperti yang kalian lihat ya. Misalnya ini teknik pidato dengan cara menonjolkan status kalian. Ini jawabannya etos. Nah, ini jadi siswa nanti akan seru ya. Ini lebih menyenangkan daripada Kahoot, daripada Google Form apalagi ya. Awas kesini dong. Nah, jadi sangat seru sekali. Dan kemarin di PPL juga sudah saya gunakan, sering saya gunakan dan mendapatkan apresiasi dari dosen dan juga guru pamong terkait media permainan yang saya gunakan ini. Nah, oke, kalimat imperatif larangan. Ini contohnya ya. Ya, jadi permainan ini seru, bisa dimodel kayak gini juga. Bentar, gak bisa fokus. Malah ke situ. Ya intinya gitu ya teman-teman. Jadi ini contohnya, jadi permainannya sangat seru. Ada penyoalan terkait pembelajaran, kemudian jalan untuk menemukan jawabannya ditempuh dengan cara bermain. Dan gak hanya ini aja, permainannya bisa kita pilih-pilih. Misalnya ini modelnya model kayak Pac-Man gitu ya, atau Bomberman. Kita bisa dengan bentuk yang lain. Misalnya ini, kalau tadi bentuknya maze case, ini bentuknya kuis misalnya. Misalnya ini, misalnya model standar begini ya, gampang, teks laporan hasil bla 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 sebagai berikut kecuali. Nah, ini tinggal diklik, udah gini aja. Nah, itu nanti kalau bentuknya nah udah gitu aja, klik-klik. Ini kalau bentuk sederhana, misalnya buat siswa kita yang standarnya kurang begitu menyukai taktik ya. Kalau yang suka taktik bisa kita kasih game-game. Banyak sekali pilihan gamenya di sini. Ada game tadi Pac-Man, ada yang juga model kuis seperti ini ya. Di sini ada banyak sekali contoh-contoh permainan kayak gini, ada durasinya, atau juga model pesawat-pesawatan juga ada ini. Nah, jadi kalau ini modenya kayak nabrak-nabrakin. Jadi ada pertanyaan di bawah seperti yang tadi, teknik pidato dengan cara menonjolkan bla 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 etos, ditabrak gitu. Benar, perhatikan. Nanti kalau salah berarti dia akan meletus. Misalnya ini kalau salah ya. Nah, itu meletusnya muncul tanda silang. Dan masih banyak seperti ini, ada tulisan show all, kalau diklik ada banyak di sini ya. Ini menu yang trial atau tidak pro. Tidak pro aja udah banyak, apalagi yang pro atau berbayar. Nah, oke, langsung aja gimana cara bikinnya. Gampang banget. Langkah yang pertama, silakan teman-teman langsung aja di Google, diklik word wall ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, nanti muncul ini, saya keluarin dulu aja ya. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini, langsung teman-teman menuju ke arah login ya. Nanti diklik aja login di sini, kemudian tidak perlu ngisi, kita ngisi ini aja. Kita login pakai alamat Google kita ya, pakai alamat Gmail kita. Kita klik, kemudian pilih aja, terserah ya. Ini Gmail saya banyak, saya pilih ini ya, Gmail sekolah. Kalau udah ya sudah, kita tinggal membuat aja. Langkah untuk membuat adalah dengan mengklik ini ya, create activity atau buat aktivitas. Nah, kemudian kita pilih bentuk apa permainannya ya. Misalnya kalau di sini kan judul-judulnya asing ya, judul-judulnya asing bagi kita. Kita pilih aja random, enggak apa-apa, karena nanti juga bisa mengubahnya setelah kita mau bikin. Misalnya nih, kalau saya lebih sering ke ini maze case, kayak yang tadi, yang game pertama kali kalian lihat ya, yang modelnya kayak Pac-Man atau Bomberman itu. Nah, kemudian tinggal ditulis saja pertanyaannya. Misalnya, siapa presiden Indonesia sekarang misalnya. Di sini jawabannya, opsinya ditulis, misalnya Jokowi, kemudian Megawati misalnya ya. Ini pakai 3 opsi aja biar cepat. Habibie udah. Kemudian kalau mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, diklik ini lagi. Kemudian ya ditulis pertanyaannya, opsinya apa ya. Gini. Oke.
dan seterusnya. Nggak apa-apa lah tipe-tipe ya, pengennya cepet ketiknya. Tambah lagi, seterusnya bla bla bla, opsinya apa, ini apa, ini apa. Nah kalau udah selesai langsung aja klik done. Nah, kok belum bisa, apa ini, there is not oh iya, ini lupa belum dikasih opsi yang benar, sorry. Jadi kalau udah selesai kita centang dulu mana yang benar, misalnya ini ya, siapa presiden Indonesia sekarang, Jokowi, kita centang dia untuk opsi jawaban yang benar. Ini misalnya ini misalnya ini. Oke, sorry tadi kelewatan guys. Jadi kalau udah selesai, udah begini ya, udah kita tentukan kunci jawabannya, kita klik done. Dan kalau udah selesai, nah ini kita bisa ngecek kalau udah selesai ya bentuk permainannya. Jadi ini soal-soalnya kita klik start untuk cek gimana bentuknya ketika diaplikasikan di sebuah permainan. Ini kalau model Meskes tadi ya, pertanyaannya ini kan contoh pertanyaan tadi ya, asal jawab aja lah. Jadi siswa nanti ada kesempatan 3 nyawa di sini untuk yang pertama kali permainan. Nanti kalau jawabannya bener dia akan bertambah, kalau salah dia akan berkurang. Jadi kalau nyawanya udah habis ya udah, dia nanti akan game over. Jadi jangan sampai dia salah ya. Nanti kalau dia bener nyawanya akan bertambah. Jadi misalnya dari 3 menjadi 4 lagi gitu. Terus kalau dia menang dalam setiap permainannya dia akan bertambah nyawanya gitu. Misalnya nih kita pengen bentuk permainan yang lain, bisa kita pilih di sini. Misalnya ini open the box, dia langsung berganti. Jadi sebelum kita nanti mengirim ke siswa, kita tentukan dulu bentuk permainannya ya. Nah ini bentuk open the box, kita pilih yang ini. Oke, berarti ini ya. Nah begitu seterusnya. Misalnya nih, nah ketika udah selesai memilih dan yang dipilih adalah bentuk permainan Meskes ini ya. Berikutnya untuk membagi ke siswa, kita jangan lupa mengaturnya sebagai penugasan atau asesmen ya. Nah kita klik ini set asesmen, kemudian kita beri judul misalnya kuis harian misalnya ya. Kemudian kita atur di sini. Karena kita butuh mereka untuk memasukkan sebuah nama, jadi kita biarkan di sini. Nah kemudian kita pengen nanti siswa kita bisa tahu untuk peringkat-peringkatnya, karena ini bisa membuat mereka semakin seneng ya, tahu peringkat mereka, bisa termotivasi. Ini kan belum tercentang, jadi bisa kita beri centang agar mereka bisa melihat peringkat mereka di permainan. Kita centang. Kalau udah selesai ini deadline-nya kita non aja ya, nggak usah diatur. Tapi kalau mau mengatur juga boleh. Jadi untuk kita membuat sebuah deadline pengerjaannya gitu. Kita klik start, kemudian nah ini adalah link yang bisa kita bagikan. Jadi kita copy linknya ya, kita copy, oke, kita share ke grup siswa kita. Misalnya nih grup mana ya, salah aja lah. Ini grup-grup saya ini nggak jelas ini. Kita share di sini, kita beri kata-kata misalnya ya, bla 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 bla. Oke. Nah, di sini link yang bisa dimainkan oleh mereka. Jadi mereka tinggal klik aja dan mereka langsung tertuju ke permainannya. Tapi sebelumnya mereka harus menulis nama mereka dulu gitu ya. Nama mereka misalnya haha. Klik start, langsung deh mereka menuju ke bentuk permainannya. Nah, jadi bentuk permainannya nanti yang tampil di mereka hampir serupa seperti yang ada di sini. Bedanya nanti tinggal bentuk besar kecilnya ya. Kalau pakai laptop ini otomatis lebih luas ya, lebih melebar. Kalau mereka pakai handphone ya otomatis bentuknya nanti lebih ke arah potret atau memanjang ke atas bawah maksudnya ya. Nah gini, jadi mereka pasti seru nanti di sini ya. Oke. Kalau saya sarankan sih kalau bentuk pertanyaannya simpel-simpel, mudah-mudah bisa lah kita pakai permainan ini, permainan yang model Pac-Man ya. Karena di sini nanti ada rintangan musuh-musuhnya ini loh. Nah dan juga mereka harus menuju ke arah jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya sulit ya, kalau bisa jangan model Pac-Man ya, kasihan nanti mereka nanti bingung karena harus mikir jawabannya dan mereka harus mikir gimana berhindar dari musuh-musuhnya. Jadi kalau pertanyaan sulit atau rumit butuh tingkat tinggi, kalau bisa permainannya yang simple, misalnya kayak permainan bentuk kuis atau bentuk box tadi atau yang lain-lain. Intinya teman-teman bisa memilih permainan yang sesuai dengan kebutuhannya lah ya.
Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sharekan di video kali ini terkait permainan Blood Bowl. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan membantu untuk PPL-nya biar semakin apa ya, mengesankan bagi para penguji karena sudah memuat teknologi, permainan yang menyenangkan dan juga pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa kita. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.